Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya, dan selalu tak semangat pokoknya. Hari ini aku dan Suara Milenial akan berbagi pengalaman nih. Tapi sebelum itu, aku mau bertanya nih, pernah nggak sih teman-teman merasa gagal, merasa kecewa dengan apa yang teman-teman harapkan selama ini, yang mungkin nggak sesuai ekspektasi teman-teman? Ya, mungkin teman-teman sudah persiapkan dengan sedemikian rupa, dengan berbagai usaha yang sangat maksimal, sangat luar biasa, dan menghabiskan uang mungkin, tenaga mungkin, dan pikiran mungkin. Tapi semua itu seketika gagal, seketika nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman sekalian. Teman-teman kecewa, teman-teman depresi, teman-teman merasa semua ini gagal. Tapi gak apa-apa teman-teman, teman-teman gak sendiri kok. Kita pasti pernah merasakan, saya juga pernah merasakan. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena ini nggak akhir dari kegagalan, tapi mungkin ini awal dari semangat teman-teman agar jangan pantang menyerah, karena ambillah semua pembelajaran dari sebuah pengalaman. So, jangan kemana-mana, tetap di Suara Milenial. Saya dan Suara Milenial akan berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Semoga dengan cerita ini teman-teman jadi semangat dan enggak pantang menyerah pokoknya. Oke. Baik ya teman-teman. Cerita ini berawal ketika aku mau lulus SMA. Saat itu aku berkeinginan teman-teman untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu di salah satu universitas negeri yang di Jawa Tengah. Jadi aku mempersiapkan sedemikian rupa dengan segala planning yang aku sudah persiapkan. Dari 6 bulan sebelum ujian, aku melakukan segala hal, dari les online, les offline, belajar kelompok dari sore hingga malam, belajar sendiri, terus beli buku dan lain sebagainya. Dan kebanyakan orang kalau mau ujian juga aku melakukan ibadah yang mungkin bagi aku saat itu intensitasnya lebih dari yang biasanya. Gimana teman-teman, biasanya gitu apa enggak? Saat itu aku kayak gitu teman-teman. 1 bulan, 2 bulan berlalu, persiapan demi persiapan aku lakuin. Mulailah di hari dimana aku mengikuti tes SBMPTN. Aku mempersiapkan, prepare, datang langsung ke tempat ujian dengan segala keoptimisanku, dengan segala kepedeanku, karena dengan persiapan yang bagi aku saat itu
sudah cukup matang dibanding teman-temanku. Aku merasa kayak gitu saat itu. Dan alhamdulillah hari itu berlalu. Sambil menunggu, aku juga mendaftar di salah satu politeknik. Aku mengikuti jalur rapot, aku mengikuti jalur tes, dan aku juga mengikuti jalur mandiri atau apa ya, aku lupa. 3 jalur aku tempuh saat itu. Rapot gagal, teman-teman. Ujian tertulis juga gagal. Dan ujian yang terakhir saat itu aku yang di politeknik gagal semua. Jadi udah gak apa-apa, sambil aku menunggu hasil SBMPTN yang pertama. Dan hasilnya aku terima. Dan ternyata gak sesuai ekspektasiku, teman-teman. Hasilnya sangat buruk. Dan seakan-akan aku ngerasa gak kayak belajar gitu loh. Kok gini sih nilainya sih dibandingin temanku yang mungkin bagi aku saat itu persiapannya lebih matang aku. Itu bagiku, teman-teman. Tapi kan aku nggak tahu teman-temanku persiapannya kayak apa. Tapi aku ngerasa kok gini sih hasilnya, kayak nggak belajar. Terus percuma deh aku belajar, percuma deh aku ibadah selama ini. Aku pun pesimis saat itu. Ini masih ada ujian yang kedua. Jujur hari demi hari saat itu aku pesimis banget dan rasa percaya diriku berkurang. Karena ya nggak sesuai ekspektasiku yang dulunya dari SD, SMP. Ketika aku berusaha secara maksimal, itu hasilnya emang maksimal. Tapi saat SMA ini aku ngerasa semua usahaku kesan percuma gitu loh. Dari nilai UN ku yang gak sesuai ekspektasi, dari ketika aku masuk politeknik juga kok gagal semua, padahal prepare-nya sudah matang. Terus SBMPTN juga hasilnya kok gini-gini banget. Jujur aku saat itu pesimis banget, teman-teman. Ujian kedua pun aku persiapan dengan rasa setengah pesimis, setengah optimis. Apa aku bisa nggak sih nilaiku lebih dari yang kemarin? Aku coba evaluasi apa sih yang kurang gitu. Dan hari pun berlalu, mengikuti tes. Dan ternyata ujian yang kedua pun hasilnya sama, teman. Jujur sedih banget, terkesan semua tuh percuma gitu loh. Tenaga yang aku tuangkan, uang, pikiran, waktu, itu terkesan saat itu percuma gitu loh. Ngapain aku ngelakuin itu semua gitu loh, kalau hasilnya kayak gini. Sedangkan teman-temanku yang bagi aku saat itu persiapannya biasa saja bagi aku sih, teman. Mungkin aku yang salah sih. Maaf ya teman-teman, itu bagi aku saat itu. Jujur aku sedih banget, teman. Merenung apa sih yang salah gitu loh. Apa sih yang salah dari aku gitu. Dan aku kan sudah mempersiapkan matang-matang. Terus dengan bermodalkan nilai ya, bagi aku cukup gak apa ya, jelek lah pokoknya. Dan aku memakai nilai itu mendaftar di salah satu universitas. Aku mencoba, bismillah aja lah, semoga keterima gitu. Tapi ternyata ya nggak keterima juga, teman-teman. Terus aku mikir, mungkin ini ya udahlah, aku nggak kuliah aja gitu. Mungkin ini takdir Allah gitu. Ya udah, saat itu aku benar-benar sedih, down,
nggak mau ngapa-ngapain gitu loh, di rumah diem aja. Bahkan saat sholat pun aku sering nangis gitu loh, menyesali hari demi hari kenapa sih aku gini gitu loh, kenapa sih usahaku nggak sesuai ekspektasiku gitu teman-teman. Karena kan ya disuruh orang tua untuk kuliah di daerahku sendiri, di swasta, tapi aku nggak mau, takutnya ya emang nyusahin orang tua. Cara ekonomi pun ya dibilang ya biasalah, standar lah, kalau buat makan sehari-hari ya cukup, tapi kalau buat kebutuhan yang kayak kuliah itu kan mengeluarkan budget banyak sih. Jadi aku mengurungkan niatku, ya udah nggak apa-apa bu, nggak jadi kuliah nggak apa-apa. Tapi dengan penuh penyesalan, penuh rasa pesimis teman-teman. Jujur, rasa percaya diriku nggak seperti dulu. Yang dulu tuh dari SD, SMP, SMA awal-awal tuh aku optimis banget. Ketika lomba pun, ketika aku optimis, ketika aku usaha tuh hasilnya akan bagus. Tapi ini tuh di luar ekspektasiku banget gitu loh. Rasanya tuh gimana gitu loh. Yang dulunya ketika aku gini hasilnya gini, tapi ketika aku gini hasilnya kok gini gitu loh. Jujur sedih banget saat itu teman-teman. Terus hari demi hari ya hidupku ya hanya di kamar, merenung, nangis. Sampai-sampai orang tua tuh bingung lihat aku gitu loh, gak ada kerjaan. Ya terus saat itu aku berpikiran sih teman, kalau aku kayak gini terus mau sampai kapan gitu loh. Masa aku mau diam-diam aja di rumah, diam-diam aja dengan merenungi nasib? Ya mungkin gak ada faedahnya sih. Aku akan stagnan di fase ini. Terus aku mencari kegiatan-kegiatan. Aku menemukan saat itu tuh kajian teman-teman, seminar gitu. Wah, ini cocok nih. Mungkin dengan kegudahanku, dengan mengikuti seminar ini aku dapatkan jawaban gitu. Aku mengikuti seminar itu teman, yang namanya itu Life Transformation sih saat itu, dengan Ustadz Aisal dari Kebumen. Jujur aku spesialis banget. Aku baru tahu tentang arti kehidupan sih. Yang dulunya aku mandang arti kebahagiaan, arti kesenangan itu enggak apa yang aku lihat selama ini gitu loh. Ternyata luas gitu loh arti bahagia. Dan aku menemukan itu saat seminar itu teman-teman. Aku paham tentang apa arti takdir, apa arti ikhlas, apa arti sabar sebenarnya. Karena ternyata hakikatnya manusia itu hanya berusaha, terus ikhtiar, berdoa. Soal urusan hasil tuh enggak kawasan kita ternyata. Jadi ya kita ngelakuin aja gitu loh. Kalau emang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya mungkin ini takdir Allah, ini takdir yang sudah diberikan pada kita gitu loh. Kita harus menerima. Oke, gak apa-apa. Alhamdulillah saat itu aku sudah lumayan berdamai dengan diri aku, walaupun belum sepenuhnya, rasa pesimis pun masih ada. Wah, ternyata ini tuh jawaban dari Allah SWT. Aku menikmati itu semua teman. Aku bahagia, jujur bahagia banget. Ibadah ya bahagia. Iya kan, jarang sih bagi aku saat itu ibadah kan hanya ya gimana ya, tadi kan kalau kita mau UN atau mau ujian kita ibadahnya kontol, kita seakan-akan mengharapkan, tapi secara hakikat sebenarnya nggak seperti itu. Ibadah itu suatu kebutuhan sih.
Itu sih teman. Jadi hari ini aku mau sharingan tadi. Jadi teman-teman harus tetap semangat, jangan suudzon kepada takdir yang Allah berikan kepada teman-teman. Tetap bersabar. Pasti dalam semua fase kehidupan ada hikmah tersendiri lah. Mungkin bagi teman-teman berat, aku juga berat, tapi tetap bersabar ya. Semangat pokoknya. Kita bareng-bareng lah memupuk rasa semangat, rasa optimis. Yakin bisa, pasti bisa. Jangan pantang menyerah dengan keadaan yang saat kita hadapi saat ini. Fokus dengan apa yang menjadi tujuan teman-teman. Remember apa yang sudah aku lakuin selama ini. Jadi selalu tak semangat dan pantang menyerah. Kalau teman-teman mau curhat, gak apa-apa, di kolom komentar curhat aja teman-teman. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi semua cerita hidup kita. Mungkin dari cerita kita, teman-teman di luar sana bisa lebih semangat. Ternyata nggak aku sendiri yang ngalamin ini gitu kan. Terima kasih ya teman-teman telah dengerin cerita aku. Maaf ya kalau panjang lebar, kesannya curhat ya. Maaf ya teman, tapi ini sedikit sharing ya. Jadi kita sama-sama manusia, sama-sama memperkuat satu sama lain. Walaupun kita nggak saling ketemu, gak apa-apa, iso oke, virtual gak apa-apa. Oke, terima kasih. Kalau ada yang salah, saya berarti mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. See you next time.